Perhatikan soal berikut ini. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50 cm kali 40 cm kali 60 cm. Bak mandi akan diisi air dari keran dengan debit 2 liter per menit. Berapakah lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Maka jawabannya, waktu untuk mengisi bak mandi hingga penuh sama dengan 60 menit atau sama dengan 1 jam. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran matematika untuk kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 madrasah sanawiyah. Semester yang pertama, kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagian yang A. Pilih satu jawaban yang tepat. Persamaan berikut yang termasuk persamaan linier dua variabel adalah titik-titik. Perhatikan sistem persamaan linier secara umum dinyatakan sebagai AX ditambah BY sama dengan P. Maka jawaban yang tepat yaitu 2X ditambah 7Y sama dengan 28. Jadi jawaban soal yang pertama adalah C. Selanjutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan 3X dikurangi Y sama dengan 9 dengan daerah asal X elemen dari 0, 1, 2. Dan Y elemen bilangan bulat adalah titik-titik. Perhatikan persamaannya 3X dikurangi Y sama dengan 9. Maka jika X-nya sama dengan 0, maka kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan di atas. Berarti 3 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 9. Maka nilai Y-nya sama dengan negatif 9. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, maka 3 dikali 1 dikurangi Y sama dengan 9. Maka Y sama dengan negatif 6. Kemudian ketika X-nya sama dengan 2, maka 3 dikali 2 dikurangi Y sama dengan 9. Sehingga nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Maka jawabannya 0, negatif 9, 1, negatif 6, dan 2, negatif 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 3. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan. X sama dengan 4Y. Kemudian X dikurangi 2Y sama dengan 22. Maka X ini kita substitusi dengan X sama dengan 4Y. Maka 4Y dikurangi 2Y sama dengan 22. 4Y dikurangi 2Y hasilnya 2Y sama dengan 22. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 22 dibagi 2 yaitu 11. Jawabannya nomor 3 yaitu yang A. Soal selanjutnya. Titik potong antara garis 2X dikurangi 9Y sama dengan 5. Kemudian X ditambah 3Y sama dengan 10. Maka kita akan eliminasi nilai dari X. Maka 2X dikurangi 9Y sama dengan 9. Kita akan eliminasi nilai dari Y. Berarti kemudian X ditambah 3Y sama dengan 10 dikali 3. Maka menjadi 3X ditambah 9Y sama dengan 30. Karena kita akan mengeliminasi nilai dari Y, maka kita tambah negatif 9Y ditambah 9 hasilnya 0. 2X ditambah 3X hasilnya 5X sama dengan 5 ditambah 30 35. Maka X nya 35 dibagi 5 hasilnya 7. Kemudian substitusi nilai X ini ke persamaan X ditambah 3Y sama dengan 10. Berarti X nya 7 ditambah 3Y sama dengan 10. Maka 3Y sama dengan 10 dikurangi 7, 3. Sehingga nilai Y nya sama dengan 3 dibagi 3, 1. Maka 7,1. Jawabannya yang C. Selanjutnya
Soal nomor 5. Diketahui pasangan berurutan negatif 5,8 adalah penyelesaian persamaan 11x ditambah 4y dikurangi n sama dengan 0. Nilai n adalah titik-titik. Berarti 11x ditambah 4y dikurangi n sama dengan 0. Substitusi x-nya berarti dengan negatif 5, n-nya dengan y-nya dengan 8. Berarti 11 dikalikan negatif 5 ditambah 4 dikali 8 dikurangi n sama dengan 0. Negatif 55 ditambah 32 dikurangi n sama dengan 0. Berarti negatif 23 dikurangi n sama dengan 0. Sehingga nilai n-nya sama dengan negatif 23. Maka jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya soal nomor 6. Suatu persamaan linier dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah B. Jika himpunan penyelesaian persamaan tersebut antara lain 2,-7 dan 4,1 persamaan tersebut adalah titik-titik. Berarti Y sama dengan AX ditambah B. Ketika 2,-7 penyelesaiannya, berarti X-nya 2, Y-nya negatif 7. Berarti 2A, X-nya negatif dengan 2A ditambah B sama dengan negatif 7. Kemudian ketika 4,1 berarti X-nya 4, Y-nya 1. Maka 4A ditambah B sama dengan 1. Kita eliminasi nilai dari B. B dikurangi B hasilnya 0. 2A dikurangi 4A hasilnya negatif 2A. Negatif 7 dikurangi 1 negatif 8. Sehingga A-nya negatif 8 dibagi negatif 2 hasilnya sama dengan 4. A-nya sama dengan 4. Kemudian substitusi nilai A sama dengan 4 ke persamaan 4A ditambah B sama dengan 1. Maka 4 dikalikan 4 ditambah B sama dengan 1. Sehingga 4 dikali 4 16 ditambah B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan negatif 15. Perhatikan pada persamaan Y sama dengan AX ditambah B. A-nya berarti 4. Berarti Y sama dengan 4X. B-nya negatif 15. Maka 4X dikurangi 15. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya soal nomor 7. Diketahui sistem persamaan berikut. 5 dikali dalam kurung X dikurangi Y. Kemudian ditambah 3 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan negatif 28. Sama selanjutnya 3 dikali dalam kurung X ditambah Y dikurangi 2 dikali dalam kurung X dikurangi Y sama dengan negatif 14. Perhatikan persamaan yang pertama ini sama dengan 5 dikali X 5X, 5 dikali negatif Y berarti negatif 5Y. 3 dikali X 3X ditambah 3 dikali Y 3Y sama dengan negatif 8. 5X ditambah 3X 8X, negatif 5Y ditambah 3Y sama dengan negatif 28, berarti positif 2Y sama dengan negatif 28. Kemudian 3 dikali X ditambah Y dikurangi 2X dikurangi Y sama dengan negatif 14. Maka 3X ditambah 3Y kurangi 2X ditambah 2Y sama dengan negatif 14. Maka ini sama 3X dikurangi 2X, X. 3Y ditambah 2Y sama dengan negatif 5Y. Berarti X ditambah 5Y sama dengan negatif 14. Maka 8X ditambah 2Y sama dengan negatif 28. X ditambah 5Y sama dengan negatif 14. Ini yang atas kita kali 5. Yang sehingga menjadi 40X ditambah 10Y sama dengan negatif 140. Kemudian yang bawah dikali 2 berarti 2X ditambah 10Y sama dengan negatif 28. Kita kurangi 10Y dikurangi 10Y 0. 40X dikurangi 2X berarti 38X sama dengan negatif 140 dikurangi 2 negatif 28. Berarti negatif 168. Hasilnya sama dengan X negatif 4. Maka X-nya negatif 4. Kemudian X ditambah Y 5Y sama dengan negatif 14. Substitusi X-nya dengan nilai negatif 4. Berarti negatif 4 ditambah 5Y sama dengan negatif 14. Maka 5Y sama dengan negatif 14 ditambah dengan 4 berarti negatif 10. Maka Y-nya sama dengan negatif 10 dibagi 5 negatif 2. Jawabannya X-nya sama dengan negatif 4. Y-nya sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya yang B.
Soal selanjutnya, soal nomor 8, diketahui X ditambah Y sama dengan 15, kemudian X ditambah Z sama dengan 24, dan Y ditambah Z sama dengan 13. Maka nilai dari X ditambah Y ditambah Z adalah titik-titik. Maka kita jumlahkan. X ditambah X berarti 2X, Y ditambah Y berarti tambah 2Y, Z ditambah Z berarti tambah 2Z sama dengan 15 ditambah 24 ditambah 13 hasilnya 52. Kita bagi 2, X dibagi 2X dibagi 2 hasilnya X. 2Y dibagi 2 hasilnya Y. 2Z dibagi 2 hasilnya Z. 52 dibagi 2 hasilnya 26. Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 26. Jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 10. Selisih harga sebuah buku dan pensil adalah Rp2.750 dengan harga buku lebih mahal. Prima membeli 3 buku dan 2 pensil dan harus membayar sebesar Rp27.000. Jika Robi membeli 5 buku dan 6 pensil, ia harus membayar sebesar titik-titik. Dari soal diketahui, misalkan X itu sebagai harga buku, yaitu sebagai harga pensil. Maka selisih harga buku dikurangi dengan harga pensil itu sama dengan 2.750, di mana harga buku lebih mahal. Berarti persamaannya X dikurangi sama dengan 2.750. Kemudian Prima membeli 3 buku berarti 3X dan 2 pensil ditambah 2Y itu sama dengan 27.000. Kita akan eliminasi nilai dari Y, maka kita kali 2. Sehingga persamaan yang pertama menjadi 2X dikurangi 2Y sama dengan 5.500. Persamaan yang keduanya tetap, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 27.000. Maka kita tambahkan. Negatif 2Y ditambah 2Y 0. 2X ditambah 5X berarti 5X sama dengan 5.500 ditambah 27.000 hasilnya 32.500. Maka X-nya jawabannya 6.500. Berarti harga bukunya 6.500. Kemudian X dikurangi Y sama dengan 2.750. Maka kita substitusikan nilai X-nya 6.500 dikurangi Y sama dengan 2.750. Maka nilai Y-nya hasilnya 3.750. Sehingga Robi membeli 5 buku berarti 5X ditambah 6 pensil 6Y sama dengan 5 dikali 6.500 ditambah 6 dikali 3.750. Hasilnya 32.500 ditambah 22.500 yaitu 55.000. Jadi jawabannya yang D, Rp55.000. Selanjutnya soal nomor 10. Keliling sebuah lahan yang berbentuk persegi panjang adalah 336 meter. Berarti keliling itu 2 dikali dalam kurung P panjang ditambah lebar. Itu sama dengan keliling. Berarti 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar sama dengan 336. Sehingga panjang ditambah lebarnya sama dengan 336 dibagi 2. Yaitu 168. Selanjutnya, sedangkan selisih panjang dan lebarnya 24 meter, berarti P dikurangi L itu sama dengan 24. Ukuran lahan tersebut adalah, kita akan eliminasi nilai dari P. P dikurangi P sama dengan 0, L dikurangi negatif L berarti 2L sama dengan 168 dikurangi 224 hasilnya 144. Maka L-nya sama dengan 144 dibagi 2 yaitu 22 cm itu untuk lebarnya. Berarti panjang dikurangi lebar sama dengan 24. Berarti panjang dikurangi lebarnya 72 sama dengan 24 sehingga panjangnya 72 ditambah 24 hasilnya 96. Maka panjangnya 96 meter. Berarti 96 meter kali 72 meter. Jawabannya yang D. Soal nomor 11. Ini adalah materi bangun ruang yaitu pembelajaran pada bab yang kedua. Jika daerah yang diarsir adalah alas kubus, maka nama kubus berikut adalah titik-titik. Perhatikan. Nama kubus daerah yang diarsirnya A, B, F, E. Titik D, C, G, H. Maka jawabannya adalah yang B.
Selanjutnya yang 12. Panjang diagonal ruang pada balok yang berukuran 12 cm, lebar 9 meter dan tinggi 8 cm adalah titik-titik. Untuk mempermudah kita gambar balok tersebut, di mana panjangnya 12 cm, lebarnya 9 cm dan tingginya 8 cm. Kita akan cari diagonal ruang. Pertama kita cari diagonal bidang terlebih dahulu, misalkan pada titik AC. AC ini sama dengan, kan ini segitiga segitiga siku-siku, itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, berarti 144 ditambah dengan 81, yaitu hasilnya 225. Jadi akar dari 225 yaitu 15. Maka panjang AC ini 15 cm. Berarti kita bisa mencari dari diagonal ruangnya. Misalkan pada titik AG. Titik AG ini, garis AG ini adalah diagonal ruang. Berarti AG sama dengan, ini segitiga siku-siku, AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Berarti 15 kuadrat ditambah 81, akar dari 15 kuadrat ditambah 81 kuadrat. Yaitu akar dari 225 ditambah dengan 64. Yaitu akar 289. Akar dari 289 yaitu 17. Maka jawabannya panjang diagonal ruangnya 17 cm. Jawabannya yang B. Selanjutnya yang ke-13, perhatikan gambar. Di sini ada kubus ABCD titik EFGH. Daerah arsir disebut titik-titik. Berarti daerah yang diarsir itu BCHE. Ini disebutnya bidang diagonal. Selanjutnya soal nomor 14. Jika panjang rusuk sebuah kubus 1,5 meter, maka panjang rusuk kubus itu adalah titik-titik. Berarti jumlah panjang rusuk sebuah kubus itu 1,5 meter. Maka panjang rusuk kubus itu 1,5 meter dibagi 12. Karena jumlah rusuk kubus itu ada 12. 1,5 meter itu sama dengan 150 cm. Kita bagi dengan 12. Hasilnya 12,5 cm. Maka panjang rusuk kubus itu adalah 12,5 cm. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan limas TABCD berikut. Panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD sama dengan 30 cm. Berarti ini adalah limas dengan alas yang persegi. Jika volume limas 6000 cm kubik, maka panjang TE adalah titik-titik. Perhatikan, volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volumenya berarti 6000 sama dengan 1/3 dikali luas alasnya. Karena ini berbentuk persegi, maka sisi dikali sisi, yaitu 30 dikali 30 kemudian dikali T. Kita perkalian silang, 6000 dikali 3 berarti 18.000 sama dengan 30 dikali 30 900 dikali T, maka T yaitu 18.000 dibagi 900 hasilnya 20. Berarti panjang tinggi ini yaitu TO itu 20 cm. Maka kita bisa mencari titik TE. TE itu sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. TO kuadrat itu yaitu tingginya, yaitu 20 kuadrat ditambah, perhatikan panjang OE ini yaitu setengah dari panjang AB. Panjang AB 30 cm berarti setengahnya 15 cm. Maka OE ini panjangnya 15 cm. Berarti 15 kuadrat. Berarti akar dari 400 ditambah 225 yaitu akar dari 625. Akar dari 625 itu sama dengan 25. Satuannya 25 cm. Maka panjang TE ini sama dengan 25 cm. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 16. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk jajar genjang dengan ukuran panjang 15 cm dan tinggi 8 cm
Jika volume limas adalah 600 cm kubik, maka tinggi limas adalah titik-titik. Perhatikan rumus dari volume limas, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berarti 600, volumenya sama dengan 1/3. 1/3 dikali 15 dikali 8. Luas alasnya itu 15 dikali 8. Dikali dengan T, tinggi dari limas tersebut. Maka kita perkalian silang, 600 dikali 3 berarti 1800 sama dengan 15 dikali 8 berarti 120 dikali dengan T, sehingga T-nya 1800 dibagi 120 hasilnya 15. Maka tingginya yaitu 15 cm, jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 17. Jika tersedia kawat dengan panjang 11,7 meter, banyak rangka kubus yang dapat dibuat dengan panjang rusuk 9,73 cm adalah titik-titik. Perhatikan di sini panjang kawatnya yaitu 11,7 meter. Kita rubah kesatuan cm menjadi 1170 cm. Perhatikan panjang rusuknya 9,73 cm. Maka kelilingnya, karena panjang cuma rusuknya untuk persegi panjang ini ada, kubus ini ada 12, maka 12 dikali sisinya 9,73, berarti 12 dikali 9,73 hasilnya 116,76 cm. Maka banyak kubusnya berarti panjang kawat dibagi dengan keliling. Panjang kawatnya 1170 dibagi kelilingnya 116,76, hasilnya 10,02, atau ini bisa untuk 10 buah. Jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 18, perhatikan prisma ABC titik DEF mempunyai alas segitiga siku-siku di B. Berarti segitiga siku-sikunya di B dengan AC sama dengan 13 cm, kemudian BC 12 cm. Jika luas selubung prisma 420 cm, maka tinggi prisma adalah titik-titik. Kita cari terlebih dahulu panjang sisi AB, karena ini adalah segitiga siku-siku. Maka panjang sisi AB yaitu panjang sisi AC kuadrat, akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Berarti akar dari 13 kuadrat dikurangi BC kuadrat itu 12 kuadrat, yaitu akar dari 169 dikurangi 144, yaitu akar dari 25. Maka panjang AB itu sama dengan 5 cm. Rumus dari keliling, maka kita cari dulu keliling dari alas. Keliling dari alas itu berarti 13 ditambah 12 ditambah 5 yaitu 30 cm. Luas selubung kerucut itu sama dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Luas selubung kerucutnya yaitu 420 sama dengan keliling alas dikali tinggi. Berarti 420 sama dengan 30 dikali T, sehingga T-nya yaitu 420 dibagi 30 yaitu 14. Maka tingginya yaitu 14 cm, jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 19. Diketahui jumlah luas sisi kubus 1350 cm persegi, volume kubus itu adalah titik-titik. Berarti kita harus cari sisi dari kubus. Luas sisi kubus yaitu 1350, karena sisi kubus itu ada 5 sisi, berarti luas sisi kubusnya itu adalah jumlah luas sisi kubus yaitu 1350 dibagi 6 untuk jumlah sisinya, hasilnya sama dengan 225 cm. Ini untuk satu sisi, luas satu sisi. Maka luas sisi kubus itu sama dengan sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Perhatikan luas sisi kubusnya 225 sama dengan sisi S kuadrat, sehingga sisinya sama dengan akar dari 225 yaitu 15 cm. Sisinya udah kita ketahui 15 cm. Maka volume kubus sama dengan S sisi dikali sisi atau S pangkat 3.
Berarti 15 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 3375 cm kubik. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 20. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi dengan ukuran 10 cm dikali 10 cm dan tinggi limas 15 cm, diisi dengan 300 cm kubik zat cair. Besar bagian limas yang berisi zat cair adalah titik-titik. Berarti kita harus mencari volume dari limas terlebih dahulu. Volume dari limas sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Berarti 1/3 dikali, karena ini ukurannya 10 cm kali 10 cm, yaitu berbentuk persegi, maka luas alasnya 10 dikali 10, kemudian dikali dengan 15 tingginya. 3 dengan 5, 15 dibagi 3 hasilnya 5, maka 100 dikali 5 hasilnya 500 cm kubik. Ini untuk volume limas keseluruhan. Maka besar bagian limas yang terisi air yaitu 300. Jadi jumlah zat cair dibagi dengan volume limas keseluruhan. 300 dibagi 500 yaitu 0,60. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya bagian B, uraikan jawaban dengan benar. Ini soal nomor 21 sampai dengan 25. Pertanyaan soal nomor 21. Tentukan jawaban sistem persamaan linear berikut. X ditambah Y sama dengan 5, kemudian 4X ditambah Y sama dengan 14. X ditambah Y sama dengan 5. 4X ditambah Y sama dengan 14. Kita akan eliminasi nilai dari Y, maka kita kurangi. Y dikurangi Y sama dengan 0. X dikurangi 4X berarti negatif 3X. 5 dikurangi 14 negatif 9, maka nilai X negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan 3, maka X nya sama dengan 3. Substitusi nilai X ini ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Maka X nya kita substitusi dengan nilai 3, 3 ditambah Y sama dengan 5, sehingga nilai Y nya sama dengan 5 dikurangi 3, jawabannya 2. Maka jawabannya X nya sama dengan 3, Y nya sama dengan 2. Selanjutnya soal nomor 22. Pak Kari mempunyai 20 lembar uang di dompetnya yang terdiri atas uang senilai Rp5.000 dan Rp10.000. Total nilai uang tersebut adalah Rp140.000. Tentukan banyak setiap uang tersebut. Misalkan X itu sebagai sama dengan jumlah lembar uang Rp5.000. Kemudian Y jumlah lembar uang Rp10.000. Perhatikan di sini 20 lembar uang di dompetnya yang terdiri atas uang senilai Rp5.000 dan Rp10.000, berarti X ditambah Y 20. Ada 20 lembar. Terus total nilai uang tersebut Rp140.000, berarti 5.000 dikali X ditambah Rp10.000 dikali Y sama dengan Rp140.000. Kita bagi dengan 5.000. 5.000 X dibagi 5.000 hasilnya X. 10.000 dibagi Y hasilnya 2Y. 140.000 dibagi 5.000 hasilnya 28. Maka persamaannya menjadi X ditambah 2Y sama dengan 28. X ditambah Y sama dengan 20. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 28. Kita eliminasi nilai dari X. Berarti X dikurangi X sama dengan 0. Y dikurangi 2Y hasilnya negatif Y. Kemudian 20 dikurangi 28 negatif 8, sehingga nilai Y-nya sama dengan 8. Substitusi nilai Y sama dengan 8 ini ke persamaan X ditambah Y sama dengan 20. Maka X ditambah Y-nya 8 sama dengan 20. Maka X-nya dikurangi 20 dikurangi 8 yaitu 12. Maka X-nya 12, Y-nya sama dengan 8. Kesimpulannya, jumlah lembar uang Rp5.000 sebanyak 12 lembar, ini nilai X. Kemudian jumlah lembar uang Rp10.000 sebanyak 8 lembar, yaitu nilai dari Y. Soal nomor 23. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 cm dan 9 cm. Jika tinggi prisma ada 8 cm, tentukan luas prisma tersebut. Nah, diketahui panjangnya sama dengan 12 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan prisma.
Maka kita cari keliling dari alas, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali 12 ditambah 9. 12 ditambah 9, 21 dikali 2, hasilnya 42 cm keliling alas. Luas permukaan prisma yaitu 2 dikali luas alas, karena alas yang bawah sama alas yang atas, ditambah keliling alas dikali dengan tinggi, yaitu pada bagian sisi tegaknya. Maka 2 dikali luas alas, 2 dikali luas alas berarti panjang kali lebar, yaitu 12 dikali 9 ditambah keliling alas yaitu 42 dikali dengan tingginya 8. Berarti 2 dikali 12 dikali 9 108 ditambah 42 dikali 8 336. 2 dikali 108 berarti 216. 216 ditambah 336 hasilnya 552. Satuannya ini satuan luas yaitu cm persegi. Soal nomor 24, diketahui keliling alas sebuah kubus 24 cm, berapakah volume kubus tersebut? Diketahui kelilingnya sama dengan 24 cm, ini keliling alas, berarti bentuk persegi. Yang ditanyakan adalah volume kubus, berarti keliling alas itu sama dengan 4 dikali sisi. Kelilingnya 24 sama dengan 4 dikali sisi, sehingga sisinya sama dengan 24 dibagi 4 yaitu 6 cm untuk panjang sisinya. Volume dari kubus adalah sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Jawabannya sisinya 6, berarti 6 pangkat 3 yaitu 216 cm kubik untuk volume kubusnya. Soal nomor 25, sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50 cm dikali 40 cm dikali 60 cm. Bak mandi akan diisi air dari keran dengan debit 2 liter per menit. Berapakah lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Volume dari bak tersebut karena berbentuk balok ukurannya 50 kali 40 cm kali 60 cm. Maka volumenya 50 dikali 40 dikali 60 yaitu 120.000 cm kubik. Ini untuk volumenya. Kita rubah ke desimeter kubik. Maka kita bagi dengan 1000 sehingga hasilnya 120 desimeter kubik. 120 desimeter kubik itu sama dengan 120 liter. Maka waktu untuk mengisi bak mandi hingga penuh berarti 120 liter dibagi dengan debit air yaitu 2 liter per menit. 120 dibagi 2 hasilnya 60. Satuannya menit, berarti 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi bisa 60 menit bisa 1 jam. Jadi waktu untuk mengisi bak mandi hingga penuh adalah 60 menit atau 1 jam. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika untuk latihan soal ujian akhir semester. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.